Menjadi kepala madrasah itu kan perannya kompleks banget ya. Tapi gimana kalau kita bisa memecah semua kerumitan itu jadi sebuah kerangka kerja yang praktis, yang kuat, dan yang benar-benar bisa dijalankan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan ubah teori-teori manajemen menjadi aksi nyata untuk membangun madrasah yang unggul. Pasti ya, sebagai pemimpin madrasah, Anda sering bertanya-tanya, gimana sih caranya mengubah visi besar saya jadi sebuah sistem yang benar-benar jalan? Gimana cara saya bisa meninggalkan warisan yang membanggakan? Oke, mari kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, ini dia nih peta jalan kita. Ada 6 langkah utama yang akan kita telusuri bersama, yang akan memandu kita untuk mentransformasi madrasah yang Anda pimpin menjadi sebuah pusat keunggulan. Coba bayangin deh, setiap bangunan yang hebat itu pasti dimulai dari apa? Cetak biru yang kokoh kan? Nah, buat madrasah, cetak biru itu adalah perencanaan strategis. Ini bukan sekedar tumpukan dokumen loh, ini adalah fondasi dari semua hal yang akan kita bangun nanti. Nah, ini yang menarik banget. Coba deh lihat alurnya, ini tuh kayak corong. Kita mulai dari yang paling luas, yaitu memotret kondisi madrasah kita sekarang lewat evaluasi diri. Terus, mengerucut jadi visi untuk 4 tahun ke depan. Dan akhirnya, jadi super spesifik dalam bentuk aksi tahunan yang jelas dan terukur. Oke, langkah paling awal dan paling fundamental itu ya jujur sama diri sendiri. Madrasah kita ini sekarang posisinya di mana sih? Caranya bentuk tim resmi, kumpulkan data yang valid berdasarkan 8 standar nasional, terus dianalisis, hasilnya itu laporan EDM. Ini titik start Anda yang paling krusial. Nah, setelah punya foto kondisi madrasah yang jujur dari IDM tadi, baru deh kita bisa mimpi lebih jauh. Kita bangun visi untuk 4 tahun ke depan. Mau fokus kemana? Peningkatan mutu? Pengembangan guru, atau perbaikan sarana. Tentukan prioritasnya dan definisikan sukses itu seperti apa. Jadilah RKJM, rencana jangka menengah yang visioner. Oke, visi 4 tahun udah ada. Sekarang gimana cara memakannya? Ya kita potong-potong jadi bagian kecil yang bisa langsung dikerjakan, yaitu rencana aksi tahunan. Setiap kegiatan harus dihitung biayanya dengan detail di RKAM. Pastikan angkanya realistis, transparan, dan siap dieksekusi. Rencana udah mantep. Tapi, hey, rencana itu cuma kertas kalau nggak ada orang yang menjalankannya kan? Rencana sehebat apapun butuh tim yang solid. Sekarang, ayo kita bangun arsitektur tim kita. Nah, lihat deh perbedaannya. Di satu sisi, kacau balau, tugas tumpang tindih, komunikasi macet, semua orang bingung. Di sisi lain, semuanya jelas, tanggung jawabnya jelas, alur komunikasinya lancar, targetnya terukur. Ini bedanya antara punya struktur dan tidak. Jadi, intinya apa? Jelas, semuanya harus jelas. Siapa melakukan apa, tanggung jawabnya apa. Makanya, keluarkan SK pembagian tugas yang resmi, sosialisasikan ke semua orang, dan yang paling penting, buat deskripsi pekerjaan yang tertulis, biar semua orang tahu apa yang diharapkan dari mereka. Nah, ini dia nih bagian yang paling saya suka. Saatnya mengubah semua kertas rencana dan bagan organisasi tadi menjadi aksi nyata yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat dampaknya. Disinilah visi benar-benar mulai hidup. Jadi, gimana cara menghidupkan rencana itu? Kuncinya ada di dua pilar utama ini. Dua pilar yang menopang seluruh pengalaman siswa di madrasah, program akademik dan program non-akademik. Keduanya harus seimbang dan kuat. Oke, pilar pertama, akademik. Tugas Anda sebagai manajer di sini adalah jadi penjaga gawang kualitas. Pastikan perangkat ajar guru itu bagus, tetapkan target belajar yang jelas lewat KKM, sering-sering pantau proses belajar di kelas, dan siapkan jaring pengaman untuk siswa yang butuh bantuan, baik itu remedial maupun pengayaan. Tapi kan, madrasah bukan cuma soal pelajaran di kelas ya. Justru di luar kelas inilah karakter siswa benar-benar dibentuk. Pilih beberapa ekskul unggulan, bangun kebiasaan-kebiasaan positif setiap hari, dan yang terpenting, Anda sebagai pimpinan harus jadi contoh utamanya. Bayangin kita lagi nyetir mobil. Rencana itu tujuannya. Tapi supervisi dan evaluasi ini adalah spion dan dashboard kita. Tanpa melihat spion dan memantau dashboard, kita nggak akan tahu kalau kita salah jalan atau bensin mau habis. Ini kunci untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi, siklusnya itu simple tapi powerful banget. Pertama, amati langsung apa yang terjadi. Kedua, kasih masukan yang membangun. Ketiga, ukur hasilnya, bandingkan dengan target awal kita. Keempat, dan ini yang paling penting, lakukan perbaikan berdasarkan temuan-temuan tadi.
terus berputar, terus jadi lebih baik. Oke, program keren, tim solid, evaluasi jalan. Tapi ada satu lem yang merekatkan semuanya, kepercayaan. Dan kepercayaan itu nggak bisa diminta, tapi harus dibangun. Caranya lewat akuntabilitas yang tanpa kompromi. Transparansi adalah mata uang kepemimpinan Anda. Soal keuangan, ini nggak bisa ditawar. Setiap rupiah yang masuk dan keluar itu harus jelas asal-usulnya, tujuannya, dan laporannya. Semua harus sesuai rencana, tercatat rapi, dan bisa dipertanggungjawabkan kapanpun. Nggak ada yang boleh ditutup-tutupi. Sama halnya dengan barang-barang. Dari mulai bangunan, meja kursi, sampai laptop di lab, itu semua aset. Harus didata, dirawat secara rutin, dilaporkan kondisinya, supaya bisa terus menunjang proses belajar mengajar secara optimal. Oke, setelah semua proses teknis tadi, sekarang kita lihat ke dalam diri Anda sebagai pemimpin. Menjadi seorang manajer madrasah itu bukan cuma soal administrasi. Anda harus bisa memakai 4 topi atau 4 wajah kepemimpinan ini secara bergantian. Wajah yang pertama, Anda adalah sang arsitek. Anda bukan cuma menggambar dena, tapi Anda punya visi tentang sebuah bangunan megah seperti apa yang mau diciptakan di masa depan. Anda melihat jauh ke depan. Visi aja nggak cukup, Anda juga harus jadi kompornya, jadi mesin penggeraknya. Anda yang menyalakan api semangat di dalam tim, yang membuat semua orang terinspirasi dan mau bergerak bersama mewujudkan visi itu. Lalu, Anda juga adalah nahkodanya, yang pegang kemudi. Anda yang memastikan kapal besar bernama madrasah ini tidak oleng, tetap berada di jalur yang benar, dan terus maju menuju tujuan, bahkan saat ada ombak sekalipun. Dan yang terakhir, Anda adalah cermin. Cermin yang adil yang bisa merefleksikan dengan jujur mana yang sudah bagus dan patut dirayakan dan mana yang masih perlu dipoles lagi untuk menjadi lebih baik. Jadi, dengan merangkul semua langkah dan peran ini, Anda itu bukan cuma sekedar menjalankan tugas harian. Anda sedang membangun sesuatu yang akan dikenang, sesuatu yang akan bertahan lama. Pertanyaannya sekarang adalah, warisan seperti apa yang ingin Anda ukir